Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi fisika yang baru, ya. Dan yang akan kita pelajari ini sedikit lebih membutuhkan konsentrasi kalian. Maka dari itu ikuti presentasi ini dengan konsentrasi yang penuh sehingga kalian mudah untuk memahaminya. Silakan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, mari kita pelajari materi kita yang baru, yaitu tentang gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Kita lihat. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat dan dapat merambat dalam ruang hampa. Kita lihat salah satu contoh yang familiar dengan kita, yaitu gelombang cahaya tampak atau gelombang yang sering kita amati pada gelombang sinar matahari. Sinar matahari dengan jarak antara matahari dan bumi kita sekitar 150.000 km mengalami berbagai macam ruang hampa, sehingga karena gelombang elektromagnetik itu dapat merambat di ruang hampa, maka gelombang matahari atau cahaya matahari sampai ke bumi kita tidak tanpa halangan satu apapun. Berbeda dengan gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang mekanik, gelombang yang dalam merambatnya butuh medium. Jika ada di ruang hampa, maka gelombang bunyi tidak dapat merambat. Itu bedanya dengan gelombang elektromagnetik. Anak sekalian, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Kita lihat bagannya. Gelombang elektromagnetik terdiri dari medan magnet dan medan listrik, ya, di mana kedua gelombang magnet dan gelombang medan listrik ini saling tegak lurus, ya. Ini tegak lurus antara medan magnet dengan medan listrik pada gelombang elektromagnetik. Nah, sekalian, mari kita lihat sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang tanpa medium, dalam ruang hampa, merupakan gelombang transversal. Yang ketiga, tidak memiliki muatan listrik sehingga bergerak lurus dalam medan magnet maupun medan listrik, tidak terbelokkan. Yang keempat, dapat mengalami pemantulan, refraksi, pembiasan, interferensi, perpaduan, difraksi, pelenturan, dan pengutuban atau polarisasi. Yang kelima, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara bersamaan, sehingga medan listrik dan medan magnet sefase dan berbanding lurus. Kemudian kita lihat spektrum gelombang elektromagnetik. Ya. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah rentang semua radiasi elektromagnetik yang mungkin yang dapat diukur dari frekuensi, panjang gelombang, dan energi foton yang terkandung. Kita lihat spektrum elektromagnetiknya. Nah, sekalian, kita lihat dari nomor 1 sampai nomor 7 ini merupakan spektrum gelombang elektromagnetik. Nomor 1 adalah sinar gamma yang merupakan frekuensinya terbesar, yaitu antara 10⁻19 sampai dengan 10⁻25 Hz. Sedangkan panjang gelombangnya terkecil, ya, yaitu antara 10⁻⁻10 sampai dengan 10⁻⁻14 nanometer. Yang kedua sinar X, yang ketiga sinar ultraviolet, yang keempat cahaya tampak, ini kita kenal cahaya matahari, yang kelima gelombang mikro, dan yang keenam gelombang radio. Jadi gelombang radio mempunyai panjang gelombang yang terbesar, namun frekuensi terkecil. Jadi kalau kita urutkan dari atas ke bawah, ini frekuensi mengecil,
Kalau dari bawah ke atas, frekuensinya membesar. Berikutnya kita lihat anak sekalian, spektrum gelombang elektromagnetik cahaya tampaknya, ya, visible spektrumnya. Cahaya tampak kisarannya adalah di antara 10⁻16 dan 10⁻14 Hz frekuensinya. Namun panjang gelombangnya antara 10⁻⁸ dengan 10⁻�6 nanometer. Kita lihat di sini ada Mejikuhibiyu, ya. Merah, jingga, meji kuning, hijau, biru, ungu. Ya. Merah merupakan panjang gelombang yang terbesar, yaitu 700. Sedangkan ungu panjang gelombangnya terkecil, yaitu 400 nanometer, yaitu 400 kali 10⁻⁹ meter atau nanometer, atau sekitar 4 kali 10⁻⁷ meter. Ini untuk panjang gelombang sinar ungu. Kalau sinar merahnya 7 kali 10⁻⁷ meter. Adapun frekuensi terbesarnya ada pada gelombang cahaya ungu, frekuensi terbesarnya. Dan gelombang warna merah merupakan frekuensi terkecil. Berikutnya sekalian, kita lihat spektrum gelombang elektromagnetik berdasarkan kenaikan frekuensi atau penurunan panjang gelombangnya. Kalau tadi secara ini, sekarang diuraikan satu persatu. Yang pertama, gelombang radio. Ini merupakan panjang gelombang terbesar, frekuensi terkecil. Ya, digunakan untuk radio AM, TV, dan radio FM. Kemudian gelombang mikro digunakan untuk alat-alat elektronik, ya, Bluetooth, wireless, alat komunikasi, alat memasak, oven, dan radar. Kemudian gelombang sinar infrared dihasilkan oleh molekul dan benda panas, digunakan di bidang industri, medis, dan astronomi, pemotretan bumi dari satelit. Yang keempat yaitu sinar tampak, ya, cahaya matahari nih. Adalah sinar yang dapat membantu penglihatan kita. Perbedaan frekuensi cahaya menimbulkan spektrum warna cahaya. Yang kelima, sinar ultraviolet dihasilkan dalam atom-atom dan molekul-molekul dalam loncatan listrik. Matahari adalah sumber utama sinar ini. Di bidang industri digunakan untuk proses sterilisasi. Yang keenam, sinar X disebut juga dengan sinar Roentgen sesuai penemunya. Sinar ini dihasilkan akibat tumbukan elektron berkecepatan tinggi di permukaan logam. Di bidang kedokteran digunakan untuk diagnosa dan terapi medis, sedangkan di bidang industri, sinar X digunakan untuk analisis struktur bahan. Yang terakhir, sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terpendek dan frekuensi tertinggi. Dihasilkan dari inti atom yang tidak stabil atau sinar kosmis. Daya tembus sangat besar, mampu menembus plat timbal. Berikutnya anak sekalian, kita lihat kecepatan gelombang elektromagnetik. Nah, kecepatan gelombang elektromagnetik sama dengan kecepatan cahaya yang dirumuskan bahwa C sama dengan 1/akar dari epsilon 0 dikalikan dengan permeabilitas ruang hampa, mu 0. Sehingga kalau kita masukkan masing-masing besar epsilon 0 dan mu 0-nya, maka akan dihasilkan cepat rambat gelombang elektromagnetik merupakan sama dengan cepat rambat cahaya, yaitu sebesar 3 kali 10⁸ meter per sekon. Ya. Berikutnya kita lihat hubungan antara frekuensi, panjang gelombang, dan kecepatan rambat cahayanya. C sama dengan lambda dikalikan frekuensi. Ya. Kalau C cepat rambat cahaya yang besarnya sudah tetap, ya. Kita lihat contohnya, misalkan ya, contoh soal. Sebuah gelombang elektromagnetik merambat dalam ruang hampa dengan kecepatan 3, ini C. 3
kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jika panjang gelombangnya 30 meter, lambdanya 30 meter, maka frekuensinya yang ditanyakan. Berapa frekuensinya? Bahwa kalau C sama dengan lambda kali F, maka frekuensi adalah C dibagi dengan lambda. C-nya adalah 3 10 pangkat 8, lambdanya adalah 30 meter. Berarti ini coret naik ke atas berarti 10 pangkat 7. Nah, Hz. Jadi frekuensinya 10 pangkat 7 Hz, isinya yang C. Contoh soal yang kedua kita lihat. Sebuah penyiar radio mengatakan bahwa radio tersebut bekerja pada frekuensi 600 MHz. Ini frekuensi 600 mega kali 10 pangkat 6 Hz, atau 6 kali 10 pangkat 7 Hz. Panjang gelombangnya berapa? Berarti C-nya adalah 3 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ditanya lambdanya. Lambda sama dengan C dibagi dengan frekuensi 3 kali 8 dibagi dengan 6 kali 10 pangkat 7 sama dengan setengah kali 10 pangkat 1. 8 dikurang 7 1. Jadi 5 meter. Lambda sama dengan 5 meter. Isinya yang E. Nah, anak sekalian, berikutnya marilah kita lihat, mari berlatih soalnya. Ada 3 soal yang perlu kamu kerjakan. Silakan dibaca dengan baik soalnya dan dikerjakan. Semoga kalian dapat dengan mudah untuk mengerjakan soal-soal ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.